Duduk di bangku ini, menjaga panas tungku pil, menyerap esensi api pil tanpa batas. Senjata tingkat rendah elemen api. Apa? Harta berharga elemen api ini hanya tempat duduk biasa seorang murid? Hampir saja. Hampir celaka. Untung refleksku cepat. Lantai pertama sudah berbahaya begini. Tidak tahu lantai dua seperti apa. Ini dibuat langsung oleh guru besar. Guci tahun. Harta sempurna untuk simpan pil. Pil di bawah tingkat suci. Kalau dimasukkan ke dalamnya bertahun-tahun, tidak perlu khawatir khasiatnya hilang. Tetap menjaga efek pil. Orang kuat harus kendalikan amarah. Episode 27. Sialan! Hentikan! Jurus pedang Xingxi! Menyebalkan sekali, roh senjata ini membuat ilusi seperti ini. Kekuatan, semua karena kekuatan. Aku tak perlu marah. Apa yang terjadi? Bukannya aku gagal? Orang kuat harus mengendalikan amarahnya. Oh, begitu maksudnya. Kalau begitu ku terima kuali ini. Dapat harta bagus secara cuma-cuma. Entah apa isi lantai ketiga. Oh, warna 5 peti ini pas dengan warna energi 5 elemen. Jangan-jangan ada hubungannya? Isinya harta dengan atribut yang sesuai. Atau aku lebih menguasai elemen AI. Peti ini harusnya paling mudah bagiku. Ini benda ajaib yang lahir dari api bumi Tianlan. Lagu api Tianlan bisa menampung api bumi apapun di dalamnya. Dan punya efek khusus memelihara api bumi secara perlahan. Berhasil! Larangan kekuatannya cukup hebat. Tidak, tidak. Mana mungkin? Kesadaran spiritual anak ini dari kekuatannya hampir mengkristal. Berhasil! Tuan Roh Senjata, ada? Kok tidak ada apa-apa di sini? Ini di mana? Yang Chen sudah masuk setengah siang lebih. Kok belum keluar? Wang Chai, di mana kau kita pergi? Kalau Yang Chen bisa keluar, dia pasti kembali sendiri ke istana senjata. Benar juga. Kakak Wang Chai, menunggu seperti ini percuma. Kita belum jalan-jalan ke distrik ramainya. Kalian pergi saja. Aku dan Hu Kue tunggu sebentar lagi. Xiao Kue, kamu tidak khawatir? Tidak. Kakakku pasti sudah sampai lantai tinggi. Mungkin sudah melewati lantai 3. Serius? Bocah ini sebenarnya ngapain di dalam? Roh Senjata, apa maumu? Cepat keluarkan aku! Tuan Roh Senjata, akhirnya Anda datang. Ini di mana? Kayaknya bukan tempat ujian. Ini lantai paling bawah. Tuan Roh Senjata, saya bukan penjahat jahat. Justru saya kultivator yang sangat baik. Tak pernah berbuat jahat pada orang. Kenapa? Bocah, jangan bicara omong kosong. Tuan besar ini bilang kau penjahat jahat. Berarti kau jahat. Ada masalah? Roh Senjata sialan. Dia pasti kesepian ribuan tahun. Jadi tidak waras. Tuan Roh Senjata, Anda harus teliti. Saya bukan penjahat. Aku roh senjata menara kuising yang terhormat. Menggetarkan banyak wilayah Tianshu. Terdiam di sini ribuan tahun. Akhirnya bertemu orang berbakat lumayan. Tapi sikapnya agak... Sudahlah, sikap bisa diperbaiki. Dia saja yang kupilih. Tuan Roh Senjata, menara pengendali dewa Anda singgah di sini sudah berapa lama? Harusnya 10.000 tahun. Selama itu. Bocah, boleh kutanya apa cita-citamu? Kultivasi saya saat ini masih dangkal. Tapi cita-cita saya melewati gunung dan lautan tanpa batas. Menguasai langit, berbuat sesukanya. Langit ini tak boleh menghalangi pandanganku. Bumi ini tak boleh menghangat tubuhku. Berhenti, berhenti, berhenti. Senior, tak usah tertawa. Sebenarnya saya tak punya cita-cita besar. Harapan terbesar adalah tidak dibully. Bisa melindungi orang-orang terdekat. Bocah, pernah dengar menara kuising? Tidak. Wajar kau belum pernah dengar. Menara Dewata bermahkota yang kau lihat itu adalah menara kuising. Dan tuan besar ini adalah roh senjata menara kuising.
Sejak Tuan sebelumnya tewas, aku terdiam selama 10.000 tahun. Dan kau yang kupilih jadi Tuan Menara Kuising berikutnya. Bocah, tahu kan apa artinya keberuntungan luar biasa? Ini benar. Baiklah, sekarang ditahu aku namamu. Oh ya, namaku Rong. Panggil aku Rong Lao. Rong Lao, nama saya Yang Chen. Oh ya, apa di Menara Kuising banyak harta? Harta di sini. Kau harus memecahkan larangannya sendiri baru bisa dapat. Yang Chen. Menara Kuising adalah senjata spiritual tingkat menengah. Dengan kekuatanmu sekarang, belum bisa menaklukkannya. Bahkan larangan pertama, baru bisa kau taklukkan setelah naik ke Tianhe. Untuk sekarang, buat kontrak denganku dulu. Rong Lao, bagaimana caranya? Kontrak darah saja. Kontrak sudah diikat. Tapi Menara Kuising sekali bergerak akan mengguncang bumi dan langit. Tunggu kau pergi dulu. Aku pilih waktu yang tepat. Akan mencarimu sendiri. Lahap tanpa batas. Kakak, Xiao Kue, kok cuma kamu sama kakak yang ada? Mana kakak-kakak yang lain? Udah pada pulang duluan. Lupain aja mereka. Kak, mereka kira kamu bakal kenapa-napa. Ngaco banget. Xiao Chen, cepat cerita. Sampai lantai berapa? Lantai 3. Soal Menara Kuising ini, terlalu gila buat dipercaya. Siapapun, aku nggak bisa becurkan sedikit. Udah lama beredar kabar, si Tuan 13 Do Tianqi konon hebat banget. Tapi nyatanya, di depan menara tanpa mahkota, langsung kalah sama saudaraku. Kamu hebat. Bener-bener hebat. Besok upacara pelantikannya, kita balik dulu. Haozen kakak, anak-anak muda berbakat ini, jangan-jangan jagoan baru dari turnamen Motai? Benar. Kecuali satu orang yang berhalangan. 20 besar turnamen Motai, sisanya semua datang. Bagus, Haozen kakak. Hari ini Akademi Dongtu resmi diresmikan. Sungguh hormatan besar kau bisa datang. Nanti murid baru angkatan pertama akademiku. Tolong anak-anak muda berbakat dari perguruan pedang kalian kasih pelajaran sedikit. Biar mereka tahu, ada gunung di atas gunung, ada langit di atas langit. Baik sekali. Hari ini adalah hari yang layak dikenang sejarah. Karena Akademi Dongtu yang agung ini berdiri. Di acara besar ini, atas nama ratusan juta rakyat Dongtu, saya berterima kasih atas kehadiran Ketua Donghua. Saya yakin Akademi Dongtu pasti akan lahirkan banyak jenius. Bahkan di antara mereka ada yang luar biasa. Bisa keluar dari Dongtu, pergi ke dunia luar. Mengharumkan nama Dongtu. Bagus. Sekarang saatnya bagian paling seru. Lompat gerbang akademi. Lompat gerbang akademi itu apaan? Yang disebut lompat gerbang akademi itu, anak-anak muda terpilih dari berbagai wilayah Dongtu bertarung. Supaya bisa masuk akademi, jadi murid angkatan pertama. Jadi murid langsung kaisar. Haozen kakak, hari ini hari besar peresmian Akademi Dongtu. Sekaligus pertemuan anak muda paling berbakat di Dongtu. Bisa dibilang pertemuan puncak. Kalau dibanding turnamen Motai kalian bagaimana? Yu Feng, ini sama sekali nggak bisa dibandingkan. Beda kelas. Lagi pula, kayaknya kamu nggak disukai ya. Bahkan jenius terbesar Dongtu kalian kabur keluar. Yu Feng, lupa bilang setelah saya sama sesepuh Agung Milai, Yang Chen yang kamu benci hadis, bahkan mau bunuh. Ternyata jenius Zifu. Kalau kamu beruntung, bakal lihat langsung Master Zifu ketiga perguruan pedang kami. Yang Chen yang disebutkan ketua Dohuang itu siapa? Genius Zifu? Masa sih? Dari omongan dua petinggi ini, pasti ada cerita di baliknya. Cuma nggak tahu Yang Chen ini siapa. Mainnya peran apa? Haozen kakak, soal bakatnya Yang Chen jenis Zifu atau enggak, kita kesampingkan dulu. Meskipun dia punya bakat seperti itu. Tapi harus bisa tumbuh dulu. Bisa 3 hari, lihat dengan mata baru. Nggak kusangka Yang Chen sekarang sehebat itu. Dimana kalau Yang Chen melawan jagoan keluarga besar Dongtu, tarung sebentar. Buat hangatkan suasana lompat gerbang akademi. Sanxing, meski kamu level 5 Wuzhong. 1 level di atas Yang Chen. Tapi lawanmu juara turnamen Motai terbaru. Bisa coba lawan sebentar. Yang Chen, ayo bertarung. Biar kulihat juara perguruan pedang yang terkenal itu sehebat apa.
Yang Chen, kamu berani atau enggak? Bung, mau lawan aku. Kamu belum layak. Yang Chen, kamu kelewat sombong. Ini tempat apa menurutmu? Bajingan, bocah ini menyebalkan banget. Yang Chen, menurutmu gimana baru layak melawan juara turnamen Muay Thai terbaru? Namanya juga latihan. Aku kan juara. Kalau langsung turun, bukannya nggak seru. Baiklah, kalau begitu, silakan salah satu jenius perguruan pedang maju. Xiao Kui, kamu maju. Hah? Aku? Oh iya, levelmu agak lebih tinggi dari lawan. Pelan-pelan aja. Ini latihan. Ingat ya? Latihan. Kalau sampai dia luka, hukumannya kamu jalan kaki balik ke perguruan. Yang Chen, maksudmu apa? Jian Wukui itu level 9 Wuzhong. Tuan 13, Jian Wukui itu adikku sendiri. Kami seumuran 19 tahun. Apa masalahnya dia turun? Xiao Kui itu gila latihan. Suka lawan berbagai lawan, belajar terus. Kalau orang ini nggak bisa, kalian bebas kirim siapa aja yang di bawah 25 tahun. Asang, kamu maju. Siap! Episode 30. Yang mulia, pedang Donghuang kami berdiri di ujung timur sejak zaman kuno. Sudah 100.000 tahun, warisan kami tak pernah terputus. Kali ini para petinggi Dongchuan berkenan membuka pintu alam rahasia di ujung timur. Kultivator perguruan pedang Donghuang sangat mengharapkan kesempatan ini. Kalau begitu, pintu alam rahasia kami sahkan pada kalian berdua untuk dijaga. Satu-satunya syarat adalah kalian harus melindungi formasi pintunya. Kalau sampai rusak, kalian tak akan dapat kesempatan lagi setelah ini. Dan para petinggi di atas bisa saja murka. Terima kasih, Yang Mulia. Saat datang tadi, aku sudah menyelidiki sedikit. Pintu alam rahasia berada di lembah kecil tanpa nama. Tak jauh dari sana ada kota kecil. Namanya Kota Qiangu. Yang Mulia, membuka pintu alam rahasia pasti menguras banyak tenaga Anda. Di bawah ini adalah kota Raja Dongtu. Silakan beristirahat dulu. Kami ingin menjamu Yang Mulia dan menunjukkan adat istiadat ujung timur. Tidak perlu. Aku tunggu kalian di lembah kecil luar kota Qiangu. Tak sampai sebulan, formasi pintu akan selesai. Yu Feng, urusan besar menanti, aku harus segera kembali ke perguruan. Sampai jumpa. Ketua perguruan, usia Anda juga tidak muda lagi. Kok masih terburu-buru begini? Tidak baik. Percaya padaku, langit tak akan runtuh. Coba aku tebak. Lihat ekspresimu. Bukan berita buruk, sepertinya urusan besar. Tapi urusan besar apa lagi di zaman sekarang? Jangan-jangan kau naksir janda di kota Donghuang. Mau mengambilnya tapi malu, takut merusak reputasi. Tetuahi, ini urusan besar, jangan bicara yang lain. Alam rahasia Dongchuan, pintu alam rahasia Dongchuan akan dibuka. Ya buka saja. Sialan! Kok bisa dibuka? Kok secepat ini? Ide siapa? Keterlaluan! Tetuahi, bukankah alam rahasia Dongchuan membuka pintu di ujung timur itu hal baik? Baik dan buruknya sama besar. Haong, alam rahasia Dongchuan punya pintu formasi di ujung timur. Memang murid elit perguruan bisa masuk mencari keberuntungan, tapi itu masalah besar. Dongchuan sangat luas, bakat jenius tak terhitung. Setiap kali murid elit perguruan masuk, berapa yang bisa keluar hidup-hidup sulit diprediksi. Setahuku, di Dongchuan ada banyak jenius ranah Tianhe yang bisa membunuh kultivator ranah Zifu. Dengar baik-baik, membunuh bukan bertarung. Perguruan kita punya orang seperti itu? Apa? Sejujurnya, jenius ujung timur yang masuk alam rahasia Dongchuan. Jangan harap mencari keberuntungan, bisa tetap hidup saja sudah susah. Sepertinya harus selektif memilih yang masuk alam rahasia. Dan perintahkan mereka berkelompok, jangan ke tempat yang banyak peninggalan dewa. Haong, dibanding bahaya itu, alam rahasia Dongchuan membuka pintu di ujung timur tetap sangat menguntungkan. Setidaknya perguruan kita tak lama lagi akan punya lebih banyak kultivator ranah Zifu. Alam rahasia Dongchuan tempat yang bagus, penuh ki-ungu bawaan. Kau harus pertimbangkan baik-baik kuota batch pertama yang masuk. Tetuahi, dalam perjalanan pulang aku sudah memikirkannya. Bagaimana kalau Zhuo Qiuyao yang memimpin? Gadis itu keras kepala, tak akan loyal. Kau yakin dia yang memimpin? Tetuahi, serius? Kalau tidak percaya, kita tunggu saja. Kau bisa buktikan ucapanku. Kalau begitu jangan biarkan dia masuk alam rahasia Dongchuan. Ngapain halangi dia? Hujan pasti turun, ibu pasti menikah. Kau bisa cegah sekali, tapi bisa cegah lagi?
Kalau begitu pilih siapa? Dong Huang Wang Cai cukup bagus. Dia saja. Ternyata benar ada. Kak, ini spirit peralatan? Bocah, ini perguruan apa? Kok bisa ada penghormatan bersembunyi di sini? Ini perguruanku, perguruan pedang Dong Huang. Tetua Huang, tak lama lagi Udung Timur akan membuka pintu alam rahasia Dong Chuan. Bisakah kau ikut aku masuk? Bisa sih. Tapi alam rahasia Dong Chuan pasti penuh bahaya. Kau sanggup? Alam rahasia Dong Chuan hanya batu loncatan menuju jalan tak terkalahkanku, Yang Chen. Baik, aku temani kau ke sana. Xiao Kui, ini gedung dewa tanpa mahkota. Kak, kau hebat. Xiao Kui, ketua di gedung ini ada urusan penting denganku. Tolong tunggu di luar. Baik. Episode 31. Bocah Chen, ceritakan kondisimu saat ini. Aku hanya tahu tentang kesadaran spiritualmu dan kekuatan gadis keturunanmu. Yang lainnya belum begitu jelas. Kakek Rong, sejak kecil aku hidup di kota kecil yang sangat miskin. Sebelum dewasa, keluargaku hilang karena suatu insiden. Sendirian hingga sekarang. Lalu, aku bertemu orang yang salah. Dapat guru yang sangat tidak bisa diandalkan. Bahkan roh tempurnya rusak. Kalau bukan karena aku bersusah payah mencari harta jiwa untuknya, mungkin sampai sekarang dia masih jadi orang tak berguna. Tapi, guru besarku lumayan. Dia membimbingku dalam teknik pedang Ling Xiao. Dan memberiku pedang pertama. Sayang, hanya pedang kayu biasa. Aku berharap bisa membangkitkan spiritnya, bahkan mengandalkannya untuk mencapai niat pedang. Bocah Chen, kau punya guru besar seperti itu, sungguh beruntung. Kau tahu pedang kayu ini terbuat dari apa? Ini kayu sunyang. Sangat langka. Terutama bagi petarung elemen api. Harta yang sangat diimpikan. Karena kayu sunyang kalau spiritnya terbangun, bisa merasakan api bumi dalam jarak tertentu. Bahkan aura api langit. Kakek Rong, kayu sun yang begitu istimewa. Pedang kayu hitamku ingin bangkitkan spiritnya. Kayaknya tidak mudah ya? Memang tidak mudah, tergantung keberuntunganmu. Kakek Rong, sampai sekarang aku hanya pelajari satu teknik pedang. Kau punya teknik pedang yang lebih bagus? Bocah Chen, aku tidak punya teknik pedang. Bukan cuma teknik pedang, teknik tempur pun tidak ada. Bocah Chen, jangan terlalu ambisius. Pentingnya dasar bela diri, sebanyak apapun aku bicara kau juga tidak akan dengar. Tapi kalau dasarnya tidak kuat, nanti kau yang menyesal. Oh ya, Bocah Chen, aku belum tahu soal kualitas energi internalmu, pemahaman, teknik kultivasi. Ceritakan, kalau terlalu jelek ya buang waktu saja. Harus cari cara. Kakek Rong, teknikku tidak perlu diganti. Ini bawaan dari roh tempurku. Menurutku sangat bagus. Kalau soal... Apa? Roh tempur bisa punya teknik bawaan? Bocah Chen, coba jalankan, biar aku lihat. Api sumber. Bocah Chen, saat kau menjalankan teknik kultivasi, kenapa ada aura api sumber? Beberapa waktu lalu aku kuasai sejenis api sumber. Saat berlatih tentu ada aura api sumber. Kau kuasai api sumber? Mustahil. Bocah ini bukan hanya kesadaran spiritualnya kuat, tapi juga disukai api sumber. Sepertinya tidak lama lagi aku Long Tua akan terkenal bersama bocah ini di seluruh angkasa. Tuan-tuan. Kakek Rong, lebih baik panggil aku Bocah Chen saja. Lebih akrab dan enak didengar. Bocah Chen, kau harus segera sempurnakan bibi tempurmu, biar bisa berevolusi. Baik, tidak masalah. Kali ini masuk alam rahasia Dong Chuan. Aku akan manfaatkan kesempatan untuk berlatih keras. Baiklah, Bocah Chen. Setelah masuk alam rahasia Dong Chuan baru panggil aku. Repot setengah mati. Orang tua ini tidak memberikan apa-apa sama sekali. Kakak Hao Jiang, datang cukup pagi. Adik Wu Feng, kau juga tidak lambat. Rupanya ini pintu masuk alam rahasia Dong Chuan. Mari masuk. Saudara sekalian, kita sudah di alam rahasia Dong Chuan yang legendaris. Di sini ada harta karun tak terhitung. Tapi kalau kita banyak orang berkumpul begini, kalau ada peluang bagus pasti akan timbul masalah. Aku usulkan kita berpencar saja. Dong Huang Jie, Ketua Sekte sudah berulang kali mengingatkan. Di dalam alam rahasia bukan hanya ada peluang, tapi juga bahaya di mana-mana. Kita harus bersatu. Bertindak hati-hati.
Ducai. Jangan gunakan kata ayahku sebagai perintah. Saudara sekalian yang mau ikut aku, ke sini. Aku mau bersama Dong Huang Jia. Kalian bagaimana? Aku tentu ikut Kakak Zuo. Kakak Zuo, hitung aku. Adik Wang Chai, semoga kau dapat banyak peluang di alam rahasia. Kakakku pergi duluan. Kata Wang Chai, yang dipasarkan tidak akan manis. Biarkan saja mereka. Kau ada masalah, mereka yang tanggung sendiri. Kak Chai, aku sama Xiao Kue. Kau bersama Dong Huangling. Kita juga berpencar. Yang Chen, mau apa kau? Kak Chai, kita pisah dulu. Tidak lama pasti bertemu lagi. Ada Dong Huangling agak tidak enak. Yang Chen ini larinya cepat juga. Aku sudah tingkat 9 Alang Tianhi. Yang Chen, tunggu mati saja. Episode 32. Kak, kau percaya gak? Kurang dari 3 tahun, aku bakal bikin pragenius klan besar Dongchuan itu pulang nangis ke ibunya. Xiao Kue, kau ini kurang ambisi. Mana perlu 3 tahun dalam setahun. Kita sapu bersih lantai pertama alam rahasia Dongchuan biar jenius klan besar yang katanya hebat itu tahu apa artinya ada gunung di atas gunung, ada langit di atas langit. Di depan ada iblis besar tingkat Tianhe. Kak, itu burung gagak AI. Kayaknya kultivasi udah sampai tingkat tinggi Tianhe. Ini ya, Yao. Spesies kuno yang punya garis darah binatang purba. Ini bahaya banget. Xiao Kue, kita gak boleh lengah. Harimau pedang tingkat 7 Huzhong. Xiao Kue, bunuh dia. Kita gak akan barbecue. Bung, harimau pedang ini buruan kami. Udah kami kejar sampai sini. Boleh tahu kalian siapa? Binatang ini gak ada apa-apanya. Kami cuma ambil dikit dagingnya. Sisanya terserah kalian. Kalian berdua jangan-jangan dari Jidong? Kenapa? Ternyata kalian dari Jidong. Udah sering dengar dari saudara seangkatan. Jidong itu tanah liar. Kali ini para tetua baik hati kasih kalian kesempatan masuk. Tapi di alam rahasia ini walaupun kesempatan banyak, kebanyakan udah ada yang punya. Kalian harus buka mata lebar-lebar. Ada yang punya? Ya jelas. Kita ada di lantai pertama alam rahasia. Semua lokasi mukjizat ilahi udah dibagi sama faksi besar. Contohnya kota Kanglong di barat daya sekitar 6.000 li. Menguasai semua mukjizat ilahi dalam radius 10.000 li. Mukjizat paling besar ada di kota Kanglong. Terima kasih kalian berdua. Terima kasih kakak sudah beritahu. Aku dan kakak memang mau ke kota Kanglong. Tapi gak tahu aturannya. Bisa kasih tahu? Namaku Shen Xiao. Ini kakak seperguruanku, Pang Hong. Kalian juga mau ke kota Kanglong? Kak, kami dari daerah terpencil. Kau bisa ke kota Kanglong lihat-lihat. Bagus juga. Cuma... Kalau begitu ikut kami. Kami juga mau balik ke kota. Baik, terima kasih kak. Adik, akhirnya nunggu kau juga. 2 orang ini siapa? Kakak Yu, mereka petapa dari Jidong. Baru pertama kali masuk alam rahasia. Di luar bahaya. Makanya aku bawa mereka ke kota Kanglong. Orang liar Jidong? Adik, kau baik semua hal, cuma terlalu polos. Mereka berdua kultivasinya rendah sih gak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang jahat, bisa repot. Kak, mereka bukan orang jahat. Sudah, adik. Besok kita bareng ke mukjizat Longwen. Aku duluan. 2 orang liar itu mau kemana terserah. Yang Ken, jangan ambil hati. Kakak Yu orangnya baik. Cuma belak-belakan. Gak masalah. Zhen Xiao ini polos tapi lucu. Mana ada belak-belakan, jelas-jelas meremehkan orang. Kak Xiao, mukjizat Longwen itu tempat apa? Jangan-jangan ada hubungannya sama naga? Yang Chen, mukjizat Longwen ada di luar kota sebelah utara. Bukan cuma punya misteri dalam yang luar biasa, tapi juga simpan banyak energi ungu bawaan. Petapa yang datang ke kota Kanglong kebanyakan buat ke mukjizat Longwen. Yang Chen, besok kalian berdua ikut aku lihat-lihat. Terima kasih Kak Xiao. Aku masih mau jalan-jalan di kota dulu. Soal mukjizat Longwen, kami ke sana sendiri. Aku duluan. Alam rahasia bahaya. Kalian hati-hati. Kak, rasanya orang Dongchuan ini biasa aja. Kok selain kakak Zhen Xiao, satu persatu pada sombong? Besok kita bareng ke mukjizat Longwen. Biar orang Dongchuan ini lihat siapa yang kodok dalam tempurung. Ukiran di pilar batu ini sepertinya motif naga.
Jangan-jangan dulu ada naga sejati yang mati di sini. Hah? Wanita itu siapa? Itu kakak Lian. Oh, Xiao Xiao, gak nyangka kau juga datang. Sudah kubilang, kau harusnya masuk alam rahasia dari dulu. Tempat ini bagus, kau pahami baik-baik, pasti dapat pencerahan. Dua orang ini siapa? Kakak Lian. Mereka temanku dari tanah Jidong. Cuma 2 orang bawahan gak penting. Tingkat Wuzong mau pahami ilmu pedang naga darah. Salam, kakak Lian. Pahlawan gak peduli asal-usul. Pilih satu pilar dan pahami sendiri. Terima kasih atas bimbingannya, Kak. Episode 33, kita sudah sampai. Itu cahaya naga. Astaga, siapa yang berhasil memahami misteri naga? Itu harusnya tiang batu pedang. Jangan-jangan ada yang memahami jurus pedang naga darah. Itu anak yang datang bareng Sen Xiao. Xiao Xiao, anak yang datang denganmu tadi. Dia benar-benar dari timur jauh. Benar dari timur jauh. Baru pertama kali masuk alam rahasia ini. Kak, kenapa? Dia bikin masalah? Tidak, anak itu jenius luar biasa. Bisa merobek ruang hampa begitu saja. Hebat sekali 3 jurus pedang itu. Kok banyak banget orangnya? Kak, kakak berhasil memahami jurus pedang naga darah? Jadi 3 jurus tadi itu jurus pedang naga darah? Mustahil. Mana bisa secepat ini menguasai jurus pedang naga darah? Katanya yang paling hebat, Zongguji dari sekte pedang dahan. Baru sampai jurus kedua. Mana mungkin bisa kuasai 3 jurus secepat itu? Xiao Kue, meski kamu fokus di latihan tubuh, Tapi jurus pedang ini luar biasa. Kalau ada waktu, dipelajari juga bagus. aku juga bisa memahaminya. Xiao Kue, lihat ukiran naga di tiang batu itu. Tempelkan tanganmu. Jangan gerakkan apapun. Ini, kok bisa? Ya ampun, itu cahaya naga. Naga kecil ini, di depan jiwa naga purbaku, pasti nurut. Yang Chen, bagaimana caramu melakukannya? Luar biasa sekali. Biasa saja. Kakak Xiao, Aku juara baru sekte pedang Dong Huang. kalau tidak punya kemampuan ini, bagaimana bisa menang di kompetisi ketat itu? Kak, jurus ketiga terlalu rumit. Aku belum paham sepenuhnya. Tidak apa-apa. Misteri jurus ketiga pedang naga darah. Nanti aku ajarkan padamu. Yang Chen, adikmu benar-benar memahami jurus pedang naga darah. Bagaimana caramu? Masa bohong? Kakak Xiao, mau coba? Siapa tahu kamu juga bisa memahami jurus lengkapnya. Aku, bola? Xiao Xiao, bagaimana? Aku benar-benar memahaminya. Tapi kemampuanku terbatas hanya sampai jurus kedua. Yang Chen, bisa bantu aku juga? Tenang, bayarannya pasti cukup. Kamu, berapapun tidak bisa. Namamu Yang Chen? Aku Lian Yun. Sama sepertimu, pendekar pedang, ingin sekali memahami jurus pedang naga darah. Katakan saja, syarat apa yang kamu mau supaya mau membantuku? Nona Lian, maaf, saya tidak bisa membantu. Yang Chen, kakak Lian adalah kakak senior tertua di sekte pisau batuku. Orangnya baik. Kamu benar-benar tidak bisa? Tidak bisa. Dasar bodoh. Pohon yang menunjuk pasti kena angin kencang. Aku tidak mau jadi sasaran empuk. Tuan, boleh aku juga memahami jurus pedang naga darah? Xiao Hei, tidak usah buru-buru. Lagi pula aku sudah menguasai dasarnya. Nanti aku ajari. Kakak Xiao, Ada info soal bagian dalam alam rahasia ini? Yang aku tahu, bagian dalam sangat berbahaya. Hanya yang berbakat dan kuat mentalnya yang bisa masuk. Ayo, Xiao Kue, kita lihat sendiri. Lihat, Yang Chen dari timur jauh itu. Mau masuk ke bagian dalam. Wah, ini menarik. Gila. Cuma tingkat penanaman benih. Berani masuk bagian dalam. Ini bunuh diri namanya. kekuatan apa ini? Terlalu berat. Tidak kuat jalan lagi. Kak, aku tidak kuat lagi. Xiao Kue, istirahat dulu. Kekuatan aneh ini sangat mencurigakan. Aku coba keluarkan jiwaku dulu.
Episode 34. Sepertinya membaik. Apa diserap semua? Tidak. Roh naga sihir kuno tidak menelan energi apapun. Kekuatan jahat itu kabur sendiri. Takut